Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, di pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali di ibadah. Selamat pagi Bapak, kita akan sama-sama memberikan syukur kita karena kita boleh menerima berkat-berkat dari Tuhan. Dan selayaknya kita boleh memberikan yang terbaik di pagi hari ini melalui puji-pujian kita. Sebelumnya kita akan sama-sama satukan hati kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Tuhan begitu baik, kami boleh merasakan kebaikan-kebaikan yang setiap hari selalu baru bagi kami semuanya. Tuhan Yesus, kami rindu di pagi hari ini untuk memberikan syukur kami melalui puji-pujian yang terbaik bagimu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Kita mau menyatakan cinta kita kepada Tuhan melalui pujian kita di pagi hari ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari dengan segenap hati kita mau menyatakan kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku
sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Oh, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat pengorbananmu, buat kasih setia-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Terima kasih Tuhan buat karya penebusan-Mu. Hati kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur karena kami boleh menerima kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terimalah setiap pujian dan nyanyian kami ini Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapak. Pagi hari ini kita masih dengan tema yang sama, kita masih belajar tentang karya penebusan Kristus dalam kehidupan kita. Kita mau belajar lebih lagi supaya kita lebih mengerti tentang penebusan Kristus untuk kehidupan kita. Kita mau buka di Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pengorbanan Kristus itu hanya berlaku bagi orang-orang yang hidup atau tinggal di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus adalah keinginan Allah sendiri, supaya kita orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah, kita hidup di dalam Kristus, hidup dalam cara pikir Kristus. Ada 3 hal yang saya mau bagikan supaya kita bisa selalu tinggal dalam Kristus. Yang pertama, mari kita mau hidup dengan iman kita. Iman di sini adalah iman yang berbicara tentang iman yang percaya bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Iman yang percaya bahwa lewat keselamatan, lewat pengorbanan Kristus di kayu salib, itulah yang membuat kita tidak perlu menanggung dosa-dosa kita. Iman yang percaya bahwa kita ditebus, kita diselamatkan untuk memperoleh hidup yang kekal. Untuk itu mari kita mau jaga iman kita kepada Kristus, supaya jangan sampai kita tergoyahkan, kita digoyahkan oleh omongan-omongan, perkataan-perkataan manusia. Tetapi kita boleh kuat karena iman kita kepada Tuhan. Jangan sampai iblis
masuk dalam pikiran kita sehingga kita meragukan Kristus sebagai pribadi yang menebus dosa-dosa kita. Mari kita mau jaga iman kita supaya jangan sampai hal-hal duniawi membuat kita harus menggadaikan iman kita kepada Tuhan untuk hal-hal yang sia-sia, untuk hal-hal yang tidak berguna. Mari kita pelihara kehidupan kita, hati kita, iman kita supaya terus fokus kepada Tuhan, fokus kepada karya keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yang kedua, mari kita mau hidup dalam pekerjaan baik. Kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik sebagai sebuah produk atau sebuah hasil dari keselamatan yang sudah kita terima lewat pengorbanan Kristus. Jadi bukan karena kita melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk memperoleh keselamatan itu, tetapi kita melakukan perbuatan baik karena kita sudah menerima kebaikan-kebaikan Kristus lewat pengorbanannya di kayu salib. Mari kita melakukan pekerjaan baik untuk memuliakan nama Kristus dalam kehidupan kita lewat setiap perbuatan kita. Jangan sampai kita menjadi anak-anak Kristus tapi menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jangan sampai kita sebagai anak-anak Kristus tetapi merugikan orang lain. Marilah kita mau pakai kehidupan kita melakukan pekerjaan baik sebagai ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan, sehingga kita mau serahkan kehidupan kita untuk memberkati orang lain, untuk menunjukkan kasih Kristus lewat kehidupan kita. Mari kita pelihara kehidupan kita dengan terus melakukan pekerjaan baik, tetapi bukan untuk memperoleh keselamatan, tetapi sebagai bentuk ucapan syukur kita, sebagai hal yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, sebagai hasil yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, kebaikan yang begitu luar biasa. Yang selanjutnya, mari kita hidup di dalam Kristus. Sekali lagi, hidup di dalam Kristus adalah keinginan Allah sendiri. Di ayat yang ke-10 di bagian yang terakhir dikatakan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita hidup di dalam Kristus. Kita hidup di dalam kasih Kristus. Kita hidup dalam Kristus sebagai kebenarannya, sebagai kebenaran itu sendiri. Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Maka kita mau menjalani kehidupan kita di dalam Kristus sebagai kebenaran. Mari kita pakai kehidupan kita untuk melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Kita dulu adalah hamba dosa, sekarang kita sebagai hamba kebenaran. Mari kita melakukan kebenaran-kebenaran dengan standar yang Kristus mau. Bagaimana cara kita mengetahui kebenaran-kebenaran yang Kristus inginkan? Yaitu kita bisa belajar lewat firman Tuhan. Lewat firman-firmannya kita boleh mengerti kebenaran seperti apa yang Kristus mau, kebenaran seperti apa yang Kristus inginkan. Bukan kebenaran-kebenaran yang manusia katakan, bukan kebenaran-kebenaran yang mungkin kita sendiri pahami, tetapi kita mau hidup dalam kebenaran Kristus yang sesuai dengan yang apa yang Kristus inginkan. Jadi kita mau hidup dalam kebenaran Kristus, kebenaran yang sejati, bukan kebenaran atas dasar pemikiran kita sendiri, atas dasar apa yang dikatakan orang, tetapi kebenaran Kristus sebagai pribadi yang telah menyelamatkan kehidupan kita, sebagai pribadi yang sudah membebaskan kita dari segala belenggu dosa. Mari kita mau pelihara kehidupan kita supaya kita dapat terus tinggal di dalam Kristus. Kita mau pelihara kehidupan kita supaya kita hidup dalam iman kepada Kristus, supaya kita hidup melakukan pekerjaan baik untuk memuliakan nama Tuhan, dan kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Pagi hari ini kita belajar
bagaimana supaya kita terus tinggal di dalam Kristus, supaya kita tidak melenceng dari jalan yang Tuhan inginkan, supaya kita hidup dalam keinginan Kristus. Untuk itu kita mau terus belajar Bapak Ibu Saudara lewat setiap firman, supaya kita tidak berada di luar yang Kristus inginkan. Pagi hari ini kita mau pelihara kehidupan kita. Pagi hari ini kita mau mengingat bahwa kasih Kristus merubah kehidupan kita. Kematian Kristus merubah kehidupan kita. Untuk itu kita harus pelihara kehidupan kita untuk terus sejalan dengan apa yang Kristus mau. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Lewat firman-Mu kami belajar banyak hal untuk kami dapat memelihara kehidupan kami, supaya kami tidak tinggal di luar Kristus, tetapi kami tinggal di dalam Kristus. Kiranya Tuhan, Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukan setiap firman yang sudah Tuhan tanamkan dalam hati kami pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya ketika kami tinggal di dalam Kristus, maka Roh-Mu yang akan menuntun kehidupan kami menuju hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan kiranya kami terus belajar untuk menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memasuki saat teduh. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus, sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sangat-sangat memberkati kita semuanya. Dan kini tiba saatnya saya rindu untuk menyampaikan info sepekan MCC. Setiap hari Senin pukul 5 sore ada latihan tamborin. Dan di hari Kamis pukul setengah 7 malam ada latihan musik dan pujian. Di hari Jumat pukul 6 sore di Hotel Haris ada menara doa. Di hari Sabtu ada ibadah muda remaja Metanex pukul setengah 6 sore. Dan di hari Minggu bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki putra-putri bisa bergabung di ibadah sekolah minggu pukul setengah 8 pagi. Dan di hari Minggu sore harinya pukul 5 sore ada ibadah raya MCC. Mari Bapak Ibu Saudara kita bergabung, kita bersekutu bersama dan kita muliakan nama Tuhan. Demikianlah info sepekan yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Kita akan sama-sama mengakhiri dan menutup di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami sudah memuji, mengagungkan nama Tuhan. Terlebih kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang memberkati setiap kami yang mendengarkan. Tuhan Yesus, kami rindu untuk menyerahkan setiap aktivitas kami Tuhan, dari pagi hari ini sampai malam nanti ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya, apapun yang kami kerjakan, kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin.